Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Didik Sutrisno dari Universitas PGRI Jombang dengan NIM 23603 dari angkatan 2023A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan target hasil yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran tertentu. Secara umum, capaian pembelajaran merujuk pada kompetensi melalui proses pembelajaran tertentu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa. Konsep ini penting karena memberikan arahan tentang tujuan akhir dari suatu pembelajaran, membantu pendidik dan peserta didik mengetahui hasil yang perlu dicapai, serta menjadi dasar dalam evaluasi keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan macam-macam capaian pembelajaran. Jenis-jenis dan macam-macam capaian pembelajaran ada 3, yaitu 1. Capaian kognitif. Capaian kognitif meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman seperti menguasai teori, konsep, serta keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, capaian afektif. Sikap ini mencakup sikap, nilai, dan karakter, termasuk kemampuan untuk bekerja sama, menunjukkan tanggung jawab, dan rasa empati terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu capaian psikomotorik, melibatkan keterampilan fisik atau teknis, misalnya keterampilan dalam mengoperasikan alat, menggunakan teknologi, atau melakukan tugas yang membutuhkan koordinasi tangan dan mata. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup capaian pembelajaran ada 3, yaitu 1. Untuk anak usia dini PAUD. Capaian pembelajaran PAUD terdiri dari fase, yaitu fase fondasi. Tujuannya adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, termasuk nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. 2. Untuk pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase A sampai F. Setiap fase meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK maupun MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C. Capaian ini juga disusun untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga yaitu untuk murid berkebutuhan khusus. Untuk murid berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus, sedangkan murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan capaian pembelajaran umum dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu karakteristik capaian pembelajaran. 1. Terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus terdefinisi dengan jelas dan spesifik untuk setiap fase dan mata pelajaran. Ini memungkinkan evaluasi yang efektif dan transparansi dalam pencapaian tujuan belajar. Yang kedua, komprehensif. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ini memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek tertentu, tetapi juga integratif. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas, desain kurikulum dengan strategi belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Proses ini penilaian sesuai dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Yang keempat, perwujudan prinsip merdeka belajar. Capaian pembelajaran merupakan perwujudan dari prinsip merdeka belajar yang ingin memberikan kebebasan bagi seorang guru atau untuk menyelesaikan pembelajaran dan asesmen dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat capaian pembelajaran. Tujuan utama capaian pembelajaran adalah memberikan panduan jelas mengenai apa yang harus dikuasai siswa, memastikan setiap pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa. Manfaatnya beragam, termasuk membantu guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif, memberikan motivasi dan arah bagi siswa, serta mempermudah evaluasi keberhasilan belajar. Dengan capaian yang terukur, pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terfokus, serta mendukung tercapainya kompetensi yang relevan dengan dunia nyata. Kesimpulan
Kesimpulannya, capaian pembelajaran adalah target hasil yang harus dicapai siswa setelah proses belajar, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Capaian pembelajaran arahan jelas bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan serta menjadi dasar evaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari fase fondasi untuk PAUD hingga fase A sampai F untuk pendidikan dasar dan menengah, serta modifikasi khusus untuk murid berkebutuhan khusus. Capaian pembelajaran bersifat terukur, komprehensif, fleksibel, dan mendukung prinsip merdeka belajar, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa serta tuntutan dari dunia nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.